Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu-cucu sekalian, ketemu lagi dengan kakek. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah bahwa kakek pada hari ini dalam keadaan sehat-sehat. Semoga cucu-cucu juga demikian. Lalu kita sampaikan dulu salawat dan salam bagi Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Cucu kalian, dalam kesempatan ini kakek ingin mencoba menjelaskan sebelum nanti masalah Islam, masalah iman dan lain-lain. Kakek ingin menjelaskan dulu mengenai kita, insan, bagaimana penciptaan manusia, bagaimana terjadinya manusia, sehingga kita bisa mengenal diri kita lebih baik lagi. Cucu-cucu sekalian, mengenai penciptaan manusia ada beberapa teori yang sangat terkenal, yaitu ada teori Darwin, teori evolusi yang menyatakan bahwa kita adalah berasal atau evaluasi dari kerak evolusi menjadi manusia seperti sekarang ini. Kita sebagai orang Islam jelas menolak anggapan tersebut. Kita yakin dan percaya bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan hal demikian di dalam Al-Quran. Allah menciptakan manusia sebelumnya pertama-tama adalah ingin menciptakan atau membuat atau mengirimkan seorang khalifah ke bumi. Beliau berfirman kepada malaikat bahwa akan membuat khalifah di bumi. Tapi malaikat agak menolak, agak memberi saran bahwa kenapa Allah mau menciptakan manusia untuk khalifah di bumi, padahal manusia itu suka berbuat tidak baik, berperang, mengeluarkan darah dan lain-lain. Padahal kami malaikat adalah yang selalu taat kepada Allah, yang selalu memuliakan Allah. Namun Allah berkata bahwa semua adalah atas pengetahuan. Aku mengetahui segala sesuatu dan aku berkuasa atas sesuatu. Sehingga akhirnya diciptakanlah Adam yang berasal dari tanah liat, lalu ditiupkan rohnya. Namun sebelum itu Allah yang Maha Kuasa telah berfirman, telah memerintahkan kepada malaikat, jika seandainya manusia itu telah terbentuk, mereka harus sujud kepada Adam. Semua malaikat sujud, kecuali ada yang tidak mau sujud. Itu adalah iblis. Iblis merasa lebih baik daripada Adam. Adam terbuat dari tanah, sedangkan dia terbuat dari api, sehingga dia merasa diri lebih hebat dari Adam. Itulah mulainya kesombongan yang terjadi. Karena itu maka iblis diusir oleh Allah supaya pergi keluar dari surga. Namun sebelum itu iblis memohon kepada Allah supaya dihidupkan sampai akhir nanti hari kiamat dan diperkenankan untuk selalu menggoda manusia, kecuali orang-orang yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyetujui hal tersebut, mengabulkan permintaan setan tersebut. Lalu tentang Nabi Adam, lalu beliau berdiam di surga dan diciptakan lagi seorang teman untuk beliau yang menurut hadis berasal dari tulang rusuk beliau, yaitu Siti Hawa, yang menjadi teman atau istrinya. Sebagaimana tadi dikatakan kakek bahwa setan ingin menggoda manusia, maka Adam dan Hawa pun tidak terlepas dari godaan setan. Dibujuk, dirayu. Karena sebelum itu Adam dan Hawa dipersilahkan oleh Allah untuk hidup di surga, makan apapun yang disukainya, kecuali jangan mendekati pohon huldi. Tidak boleh makan buah huldi. Namun
setan menggoda terus dengan berbagai bujuk rayu, sehingga Adam dan Hawa akhirnya menyerah dan kena tipu, lalu memakan buah khuld tersebut. Akhirnya Allah juga murka dan menghukum Nabi Adam dan Hawa untuk keluar dari surga. Namun sebelumnya Adam telah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang terkenal yang harusnya kita selalu baca pada saat setelah sholat fardu, yaitu dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, ya Rabbana Rabbi, aku adalah orang yang dolim. Jika engkau tidak mengampuni dan memberi rahmah kepadaku, maka aku menjadi orang-orang yang rugi. Itu yang selalu kita baca doanya. Dan Allah mengabulkan tobatnya Nabi Adam. Namun tetap Nabi Adam dan Hawa diusir ke bumi. Masing-masing bertemu kurang lebih berapa ratus tahun, kayaknya 300 tahun baru beliau bertemu di suatu tempat. Ada di Mekah sana, kalau naik haji itu ada namanya Jabal Rahmah. Itulah katanya tempatnya bertemunya Adam dan Hawa setelah sekian lama berpisah. Itu demikian penciptaan awal daripada manusia yang berasal dari Adam dan Hawa, lalu berkembang biak banyak, makin banyak, sehingga seperti kita ini. Namun agak lain, kita diciptakan tidak langsung oleh Allah. Jasad kita diciptakan melalui atau di dalam rahim ibu kita. Setelah bertemunya Bapak dan Ibu, maka terjadilah kita. Lalu kita dalam kandungan selama 9 bulan. Namun pada saat kita berumur dalam kandungan di dalam rahim 4 bulan atau 120 hari, Allah meniupkan roh ke dalam jasad kita, ke dalam janin, disertai dengan takdirnya. Baiklah takdir buruk, takdir baik, jodohnya, umurnya, kehidupannya, sudah ditetapkan oleh Allah pada saat kita ditiupkan jasad. Demikian barangkali proses terciptanya manusia. Dan ada satu hal lagi yang perlu kita ketahui adalah apa maksudnya Allah menciptakan manusia. Tadi sebagaimana disampaikan di muka bahwa Allah ingin menciptakan seorang khalifah di bumi. Khalifahnya itulah tugas kita yang pertama. Yang keduanya adalah Allah telah menyatakan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa tidak semata-mata aku ciptakan jin manusia selain mereka beribadah kepadaku. Nah itulah barangkali merupakan tugas kita yang kedua untuk beribadah kepada Allah. Pertama adalah menjadi khalifah, menjaga bumi, tidak merusak bumi, tapi harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Lalu kita harus beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan cucu sekalian tidak dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akhirnya menjadi orang yang baik dan insya Allah akan masuk surga di kemudian hari. Demikian cucu sekalian, semoga bermanfaat, semoga cucu-cucu dan kakek dapat melaksanakan amanat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.